Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Fadlul Islam. Insyaallah akan kita selesaikan satu bab sebelum masuk ke bab berikutnya. Masih berkaitan dengan wajibnya masuk Islam, berarti wajib untuk menjadi muslim yang menerima semua syariat dan aturan Islam. Wa fis sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Ya ma'syaral qurra, istaqimu fa in istaqamtum faqad subiqtum sabqan ba'ida. Fa in akhadtum yaminan wa shimala faqad dalaltum dalalan ba'ida." Wahai para al-qurra, al-qurra artinya penghafal Al-Quran, orang-orang yang paham agama. Istaqimu, luruslah kalian. Fa in istaqamtum, jika kalian lurus, faqad subiqtum sabqan ba'ida, sesungguhnya kalian telah didahului sangat jauh. Didahului sangat jauh oleh siapa? Oleh para sahabat, orang-orang soleh sebelum kalian. Ini juga bisa dibaca faqad sabaqtum, kalian telah berhasil mendahului sabqan ba'ida, dalam perlombaan ini sangat jauh. Sehingga bisa dibaca faqad subiqtum, bisa dibaca faqad sabaqtum. Sabaqtum, atau bisa juga dibaca subiqtum. Kalau di buku Bapak apa? Sabaqtum. Sabaqtum atau subiqtum? Sabaqtum. Jadi dalam bahasa Arab, mengubah harokat itu mengubah makna. Sebagai contoh begini, Pak. Kataba. Kataba itu artinya menulis. Kataba, menulis. Kalau ditulis, kutiba. Kutiba. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk puasa. Kataba, menulis atau mewajibkan, menetapkan. Diwajibkan berarti kutiba. Contoh yang lain misalnya doroba, memukul. Kalau dipukul, duriba. Duriba mathalun, dipukul. Sabaqa artinya mendahului. Sabaqa artinya mendahului. Kalau didahului, subiqa, maka orang kalah itu subiqa. Laqad subiqtu, aku kalah. Laqad sabaqtu, aku menang. Cuman dibalik saja harakatnya, ya. Baik. Nah, di sini bisa dibaca faqad subiqtum. Kalau dibaca faqad subiqtum, berarti artinya kalian didahului. Tapi kalau dibaca sabaqtum, kalian mendahului. Wahai para al-qurra, para penghafal Quran, orang-orang yang paham agama, luruslah kalian, karena kalian telah didahului oleh para sahabat.
Fa in akhadtum yaminan wa shimala, dan kalau kalian tidak lurus, belak-belok ke arah kanan dan kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat itu berarti tidak ada di jalur yang benar, sehingga menyimpang ke arah jauh, belum tentu bisa balik lagi. Jarak terdekat yang menghubungkan dua titik itu garis lurus. Sehingga kalau kita pengen cepat sampai di tujuan, di surga, yaitu ikuti garis lurus. Jadilah muslim garis lurus. Karena kalau belok ke kanan dulu, belok ke kiri dulu, ya, kadang sampai ada yang nyasar ke gereja, Pak. Masya Allah. Terus dia Al-Quran atau bawa apa di gereja, ya. Ada yang sholawatan di gereja, nah itu kesasarnya terlalu jauh itu. Ada yang nyasar di tempat ibadah orang lain, ada yang nyasar di kolam renang. Pernah lihat Pak videonya? Ada orang baca wiritan di dalam kolam renang, rombongan itu. Jadi di Indonesia memang aneh-aneh Pak. Fa in akhadtum yamin, kalian belak-belok ke kanan dan ke kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Waddah bahwasanya annahu kana yadkhulul masjid, bahwa Hudzaifah pernah masuk masjid, fayaqifu 'alal hilaqi, kemudian beliau menemui salah satu halaqah. Di situ ada kumpulan orang-orang yang sedang bareng-bareng beribadah kepada Allah di masjid. Nah, halaqah ini adalah para qurra, para pembaca Quran, orang-orang yang hafal Quran, yang paham isi Quran. Fayaqulu, kemudian Hudzaifah mengatakan kalimat di atas, ya ma'syaral qurra istaqimu, wahai para qurra, luruslah hidup kalian. Karena kalau kalian lurus, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka kalian akan bisa mendahului orang lain dengan jarak yang sangat jauh. Baik. Sekarang kita akan berkenalan dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman, beliau dan juga bapaknya sama-sama sahabat. Dan Hudzaifah ini punya satu keistimewaan. Satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daftar orang munafik. Satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daftar orang munafik. Sehingga beliau yang tahu siapa saja orang munafik di Madinah. Tapi Hudzaifah tidak pernah membocorkan sampai mati. Dan menjaga rahasia itu berat nggak Pak? Ya? Berat atau tidak? Bapak bisa lihat seperti ini ya. Kalau ada orang diminta untuk ngantar uang, kira-kira yang terjadi apa? Berkurang iya, tambah tidak. Tapi kalau ada orang diminta untuk ngantar berita, apa yang terjadi? Bertambah iya, berkurang tidak. Sehingga umumnya orang kalau ngantar berita itu akan dibumbui dengan yang lain. Makanya umumnya orang itu susah untuk menjaga rahasia, karena mereka punya kecenderungan suka cerita dan nambahi yang tidak ada dalam cerita yang sebenarnya. Nah, orang menjaga rahasia ini kadang berat sekali untuk dijaga. Makanya kalau kita bisa jadi ya diminta untuk jaga rahasia, tapi ingat jangan ceritakan ke siapapun. Siap. Ketemu orang, kamu tahu nggak? Gini.
Ada apa itu? Rahasia. Nah, rahasia tapi dikasih pancingan. Kasih apa? Pancingan. Sehingga yang tadi dikasih pancingan tadi akhirnya kepo. Pokoknya aku dikai ngerti. Kamu harus beritahu saya. Kalau enggak, aku enggak bakalan pindah. Akhirnya ya sudah, terpaksa loh ya ini, terpaksa. Hanya kamu yang saya kasih tahu. Jangan memberitahu yang lain. Jebol rahasia itu. Jebol 1 senti. Nanti yang ini jebol juga ke orang lain. Cuman kamu loh yang saya kasih tahu, enggak orang lain, ini rahasia. Akhirnya jebol semua. Makanya kalau kita diminta untuk merahasiakan, lupakan. Itu cara yang paling aman. Seolah-olah kita enggak punya berita tentang itu karena ini adalah rahasia. Sehingga dengan cara melupakannya, maka selamanya kita tidak akan cerita. Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau tidak pernah cerita kepada siapapun daftar orang munafik di Madinah. Dan itu menjaga amanah yang luar biasa. Bahkan sampai setelah Nabi SAW wafat, Hudzaifah nggak cerita. Sehingga dari mana orang tahu kalau ini munafik dan tidak? Ya tidak ada yang tahu. Selain Rasulullah SAW dan Hudzaifah. Sampai Hudzaifah meninggal dunia. Makanya dulu ketika Nabi SAW wafat, yang tahu daftar orang munafik di Madinah hanya tinggal Hudzaifah. Dan sahabat itu niteni kayak gini. Kalau ada orang meninggal di Madinah, Hudzaifah tidak sedang safar, tapi Hudzaifah tidak ikut nyolati jenazahnya, maka yang lain nggak mau ikut nyolati jenazahnya. Karena ini indikator orang itu munafik. Sebab Hudzaifah tidak ikut nyolati jenazahnya. Nah, makanya orang seperti ini kan kalau di zaman sekarang ya, pemegang rahasia negara, mungkin bisa jadi menjadi sasaran banyak orang. Sehingga Hudzaifah, gelarnya apa Hudzaifah? Apa gelar Hudzaifah? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Hudzaifah adalah pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Hudzaifah mengatakan kepada para ulama dan para qurra yang rajin ibadah dan hafal Quran, istaqimu, luruslah kalian, karena kalau kalian lurus maka kalian akan bisa mendahului orang lain dengan jarak sangat jauh. Tapi kalau kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dan kalau orang itu sudah tersesat, susah balik. Maka ketika Bapak Ibu naik taksi dan tahu salah jalan, segera berhenti. Karena Anda harus membayar lebih mahal untuk kembali. Wa qala anba'ana Ibnu Uyainah. Dan beliau Muhammad bin Waddah mengatakan, kami mendapatkan berita dari Ibnu Uyainah, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq. Qala Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud meriwayatkan, Masruq meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidak ada satu tahun, tidak ada sebuah generasi, kecuali generasi setelahnya lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Tahun ini lebih buruk dari yang kemarin. Tahun besok lebih buruk daripada tahun ini. Tahun lusa lebih buruk daripada tahun besok, dan demikian seterusnya. Kenapa lebih buruk?
semakin jauh dari zaman kenabian, penyimpangan manusia itu semakin beragam. Semakin jauh dari zaman kenabian, penyimpangan yang terjadi di tengah umat manusia semakin beragam. Sehingga tahun ini ada penyimpangan, tahun depan ada penyimpangan lagi, tahun berdepan ada penyimpangan baru lagi. Karena ya, penyimpangan agama yang terjadi gimana Pak? Berkembang. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak penyimpangan. Dulu di zaman Nabi SAW, semua manusia dalam kondisi lurus, yang Muslim. Lalu semakin jauh dari zaman Nabi SAW, semakin banyak aneka penyimpangan. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Innahu la ya'ti zamanun. Tidak ada satupun zaman yang datang. Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Kita lihat hadis ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam keterangan dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami para tabi'in pernah mengadukan kepada Anas minal Hajjaj, praktek pelanggaran yang dilakukan oleh Al-Hajjaj. Faqala, lalu Anas mengatakan, isbiru. Kemudian beliau mengutip keterangan Nabi SAW. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian ketemu Rabb kalian. Artinya sampai mati. Maka orang soleh selalu diuji oleh Allah dengan aneka ujian keberadaan penyimpangan di berbagai zaman. Ada yang sabar dan ada yang nggak sabar. Yang nggak sabar gimana Pak? Komentarnya nggak berhenti. Ki zaman nopo toh? Nah, kemudian dia bilang zaman edan lah. Terus dia bilang apa? Zaman penuh dengan kehancuran. Zaman masyarakat sudah rusak semuanya. Bahkan sampai dia komentar di atas mimbar dengan menyampaikan kalimat seperti itu. Kita ini sekarang sudah berada di zaman edan misalnya. Semua masyarakat rusak. Nah, kalimat seperti ini tidak boleh. Ini berangkat dari emosinya. Tidak boleh ya. Karena menghina zaman itu dilarang. Nabi SAW mengatakan, La tasubbud dahra. Janganlah kalian menghina zaman. Fa innallaha huwad dahru. Karena Allah lah yang mengatur zaman. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Memang realitanya seperti itu, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, dan menuntut kalian untuk isbiru, bersabarlah. Karena setiap zaman akan selalu ada seperti itu. Sekarang mungkin kita melihat banyak penyimpangan, besok lebih banyak lagi. Besok lebih banyak lagi. Innahu la ya'ti alaikum zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Sesungguhnya tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Apalagi kalau kita terlalu aktif di dunia maya ya. Mereka yang terlalu aktif update berita medsos, iki ono acara apa meneh, ono penyimpangan apa meneh, gitu ya. Sehingga mungkin yang sekarang kemarin
yang viral masalah yani. Inna maqali. Orang ngaku bisa berkomunikasi dengan mayit, berkomunikasi dengan semut, berkomunikasi dengan malaikat. Terus muncul lagi orang yang ngadain acara di gereja, misalnya, di tempat ibadah non-muslim. Muncul lagi orang yang dia ngaku titisan Tuhan. Nanti muncul lagi, terus seperti itu. Maka bersabarlah, karena tidak datang satu zaman kepada kalian kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Nah. La aqulu amun akhsabu min amin. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak mengatakan bahwasanya zaman setelahnya lebih lama pacekliknya dibandingkan zaman sebelumnya. Wala amirun khairum min amirin. Aku juga tidak mengatakan pemimpin setelahnya atau sebelumnya lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya, lebih baik daripada pemimpin setelahnya. Sehingga apa yang dimaksud dalam perkembangan zaman itu selalu mengalami penurunan. Kata beliau, lakin zahabu ulamaikum wa khiyarikum. Namun yang terjadi adalah hilangnya ulama kalian dan orang-orang terbaik di antara kalian. Yang viral belum tentu ulama, walaupun dia bicara agama. Yang viral belum tentu orang terbaik dalam masalah agama. Tsumma yahdutsu aqwamun yaqisunal umura bi'araihim. Kemudian datang sekelompok masyarakat yang mereka menjelaskan urusan agama bi'araihim dengan logika mereka. Fayanhadimul islamu wa yuthlam. Maka mereka merusak Islam dan mencabik-cabik Islam. Sehingga yang terjadi ada beberapa tokoh yang dia bicara agama tapi pakai 100% logika. Akhirnya yang terjadi apa? Merusak ajaran Islam. Baik. Sekarang Bapak lihat ini ya. Insyaallah. Sudah mulai ngantuk ini. Tehnya sudah datang. Sudah. Yang di dalam selalu tidak kebagian. Habis oleh orang yang di luar. Gitu. Insyaallah kebagian nanti ya. Nah, di sini ada agama. Dari mana agama itu datang? Dan sejak kapan agama itu ada? Sejak kapan agama itu ada? Sejak Nabi Adam. Berarti manusia pertama itu sudah beragama. Sudah? Baik. Bukan manusia pertama itu monyet. Masya Allah. Mereka yang punya keyakinan manusia pertama adalah hasil evolusi dari kera. Itu sama dengan mengatakan manusia pertama binatang. Tidak beragama dan tidak berakal. Terus belajar, jadilah makhluk berakal. Manusia pertama seorang nabi. Sehingga kapan agama itu ada? Sejak manusia pertama. Sehingga agama itu ada dari zaman nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, karena beliau dapat wahyu. Allah Ta'ala mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Baik. Sehingga sumber agama adalah wahyu. Sudah? Nah, dalam perjalanannya wahyu ini mengalami, karena dibawa oleh manusia,
mengalami penambahan dan pengurangan. Kemudian ada juga di sini yang kedua, penyimpangan wahyu, penyimpangan terhadap wahyu. Jadilah agama baru. Contohnya Yahudi, Nasrani. Dulu Bani Israel dibimbing oleh para nabi dan mereka beragama sesuai wahyu. Lalu terjadilah penyimpangan, dan penyimpangannya nggak tanggung-tanggung. Ngubah isi kitab, kemudian ngubah masalah akidah, sehingga bagian yang prinsip dirusak dengan adanya penyimpangan terhadap wahyu. Ini contoh yang terjadi adalah Yahudi atau Nasrani. Agama mereka dulu dibimbing oleh Nabi, namun setelah Nabinya wafat, mereka melakukan penyimpangan terhadap agama itu dan berubahlah jadi agama baru. Tapi masih menggunakan kitabnya lama, masih menggunakan kitab dia yang ditinggalkan oleh para nabi. Berikutnya, ada juga agama yang bersumber dari budaya. Nah, yang bersumber dari budaya ini, mereka merumuskan agama berdasarkan akal dan perasaan. Semua agama paganisme, semua agama paganisme, penyembahan berhala, mau animisme, dinamisme, nyembah berhala A, nyembah dewa B, nyembah patung C, semuanya berasal dari budaya yang itu ya, bersumber dari akal dan perasaan. Artinya manusia sendiri yang ngarang. Makanya untuk yang ketiga ini tidak punya sumber wahyu. Tidak ada wahyu. Terus keyakinan mereka dari mana? Karena tidak ada wahyu, maka keyakinan mereka dari konon katanya. Nah, konon katanya itu apa? Jarine wong tua. Sehingga dia punya keyakinan tapi jarine wong tua dhisik kaya ngene. Jarine. Nah, itu di tanah Jawa banyak sekali ya. Aneka jarine itu ya. Sehingga andekan dikumpulkan itu bisa jadi ensiklopedi jarine, Pak. Jarine ana penunggu ning kene, jarine ana penunggu ning kene. Segara Kidul duwe penunggu. Merapi ya duwe penunggu. Jarine. Ya. Sebutkan contoh jarine, Pak. Keyakinan yang berasal dari jarine. Contohnya apa, Pak? Misalnya contoh ya, yang penunggu daerah-daerah tertentu. Kalau ringin itu jarine apa, Pak? Ada keyakinan apa tentang beringin? Jarine, mesti seperti itu. Sehingga dia beragama tapi berangkat dari jarine. Ini yang kalau dulu orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kami jumpai bapak kami, leluhur kami ala ummatin punya akidah tertentu. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti peninggalan mereka. Yaitu berasal dari tadi katanya. Saya punya cerita ya. Udah pernah dapat ceritanya belum? Oh belum. Hampir. Atau nggak usah aja ya. Ada salah satu
teman kami, dai Pak. Beliau doktor, alumni Madinah, S1-nya. Kalau doktornya nampaknya di Indonesia, saya tidak tahu persis ya. Tapi dokternya bukan di Madinah. S1-nya Madinah, LC beliau. Dan beliau asli Bali, dari Bali. Nah, satu ketika ada tamu dari Timur Tengah yang dipandu oleh beliau untuk keliling-keliling di daerah Bali. Tapi di sana yang namanya guide, pemandu wisata itu wajib punya sertifikat. Kalau enggak, pelanggaran. Jika ketangkap, itu berurusan dengan hukum. Nah, saat beliau memandu tamu dari Timur Tengah ini, beliau ketangkap. Bapak, kenapa bisa jadi guide? Ini tamu kami. Tapi Pak, yang namanya guide itu harus punya sertifikat. Anda punya sertifikat enggak? Saya enggak punya. Kalau pengen bimbing tamu seperti ini, nanti mungkin akan ada tamu-tamu berikutnya, harus punya sertifikat agar resmi jadi guide, sehingga dia boleh masuk ke tempat-tempat wisata bersama tamu. Caranya gimana? Anda harus ikut tes untuk dapat sertifikat. Akhirnya dia ujian. Beliau ujian untuk mendapatkan sertifikat. Apa isi ujiannya, Pak? Dalam ujian itu banyak pertanyaan tentang posisi para dewa di banyak titik di Bali. Daerah ini dewa apa? Daerah ini dewa apa? Dewa apa? Dewa apa? Misalnya di pantai ini ada dewa ini. Nanti ada pilihan jawabannya. Dewa A, dewa B, dewa C. Pilihan jawaban yang benar mana? Dia isi. Ya salah semua. Beliau nggak tahu. Kalau posisi Nabi mungkin bisa menyebutkan, tapi posisi dewa beliau nggak tahu. Akhirnya karena nggak lulus, beliau diarahkan. Kalau Anda pengen persiapan untuk ikut sertifikasi, ikut pelatihan sertifikasi, ikutlah beliau. Nah, dalam pelatihan itu ada banyak materi. Misalnya materi tentang peta Bali, kemudian daerah-daerah wisata yang ada di Bali dan seterusnya. Dan ada satu materi tentang agama Hindu dan keyakinan Hindu yang menyampaikan tokoh agama Hindu. Di sana namanya Bedanda, ya. Betul ya, namanya Bedanda. Jadi yang menyampaikan tokoh agama Hindu. Akhirnya saat materi itu, jadi ini LC loh Pak, tapi ngaji agama Hindu dari seorang tokoh agama Hindu. Terus tokoh agama Hindu ini ngasih modul 40 halaman. Silahkan kalian pelajari modul ini, semua ujiannya nanti dari modul ini. Diterima. Dari 40 itu diringkas oleh beliau jadi 10 halaman. Ya, biasa ngeringkas ini ya. Di kitab-kitab yang tebal kan kalau mahasiswa itu diringkas untuk persiapan ujian. Dari 40 halaman diringkas jadi 10 halaman. 10 halaman ini dihafal. Terus beliau ujian, lulus terbaik. Sehingga bisa menghafal di sini dewa apa, di sini dewa apa, di sini dewa apa. Sampai bedandanya ini heran. Kok Anda bisa hafal? Masya Allah Pak, cuman 10 halaman Pak. Quran tak hafalkan Pak. Setebal ini kami hafalkan. Ini cuman 10 halaman. Setelah lulus, dapat sertifikat. Terus beliau minta izin. Boleh nggak saya tanya? Tanya apa? Tapi lulus loh saya ya. Nanti pertanyaan saya tidak boleh membatalkan sertifikat saya. Tidak apa-apa, kamu sudah lulus, dapat sertifikat. Beliau tanya kepada pendeta Hindu tadi. Saya membaca modul Bapak dari mulai depan sampai akhir, 40 halaman, dan sudah saya ringkas, tapi saya tidak pernah menemukan referensi.
Saya nggak nemukan referensi. Anda cuman bilang konon katanya. Semua konon katanya. Konon katanya di sini ada penunggu namanya dewa ini. Di sini ada penunggu namanya dewi ini. Konon katanya. Ini referensinya mana? Nah, seperti itulah yang kita sebut tadi, Pak. Agama kalau berasal dari budaya, itu tertinggi referensinya adalah konon katanya. Sehingga ceritanya, kalau kita kan dari seorang nabi, dari kitab suci ini, itu tidak ada. Konon katanya. Makanya kalau agama ini ya berasal dari akal dan perasaan, puncaknya itu satu, sumber yang tidak jelas. Karena konon katanya itu kata siapa? Ya mbos pokoknya jarene wong tua dhisik kayak ngono. Satu itu. Yang kedua, titik terakhirnya adalah kembali kepada satu orang. Kata si A. Terus si A ini siapa? Ya si A itu tokoh besar. Puncaknya hanya sampai pada satu titik orang tertentu. Karena itulah agama yang hanya bisa diterima adalah ketika dia berasal dari wahyu. Karena agama itu pemberian Tuhan, dan namanya pemberian Tuhan berarti seharusnya ada wahyu. Nah. Selanjutnya, agama yang datang dari wahyu tadi, dalam perjalanannya wahyu ini diterima oleh manusia. Nah, posisi manusia ini ada dua. Ada yang dia hanya mengikuti wahyu. Maka karena dia hanya mengikuti wahyu, prinsip dia adalah ittiba. Saya coba mengikuti saja. Allah, dia akan masih bisa mempertahankan agama yang murni. Karena dia hanya mengikuti apa yang ada. Ya. Qurannya bunyinya kayak gini ya saya ikuti. Hadisnya bunyinya seperti ini saya ikuti. Sehingga perjalanan dia dalam beragama hanya mengikuti saja. Ya. Ada yang kedua, ketika dia mendapatkan wahyu, kemudian yang dia lakukan adalah ikut campur. Nah, yang kedua ini bahaya. Sehingga ketika dia ikut campur, agama tercampur. Tidak murni lagi. Sehingga karena tidak murni lagi, ditambah-tambahi dengan aneka ajaran yang baru. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, maupun dalam masalah yang lainnya. Sehingga campuran dia nebeng agama, lalu ngubah yang asli. Itulah bahayanya kalau orang ikut campur. Memang ikut campur di sini ada yang belum sampai ngubah total, ada yang sampai ngubah total. Kalau yang ngubah total itu yang seperti terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Jadilah penyimpangan wahyu sehingga mengubah total. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dulu disampaikan oleh Musa dan Isa. Sang Nabi dijadikan sebagai anak Tuhan, kitab sucinya digonta-ganti isinya, sehingga yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Mereka makan babi, padahal babi dilarang dalam kitab sucinya. Terus mereka beralasan, teks di kitab suci kami yang dilarang itu babi hutan. Sedangkan babi jinak, babi ternak tidak dilarang. Nah, di situ babinya ditambahi babi hutan. Kata hutan itu tambahan. Ini informasi dari salah satu mantan pendeta ya.
yang beliau bilang di kitab suci kami babi yang diharamkan itu ada tambahan babi hutan. Jadi kalau tidak babi hutan halal. Terjadilah penyimpangan yang sangat parah disebabkan karena mereka ikut campur dalam beragama sehingga kitab sucinya diubah. Gara-gara ikut campur. Baik. Nah, mungkin saja di tengah kaum muslimin bisa mengalami seperti itu. Muslim yang beragama dia hanya mengikuti saja, agamanya akan masih murni. Makanya biasanya orang yang dia hanya mengikuti ajaran yang murni disebut dengan apa, Pak? Kaum Puritan. Bapak pernah dengar istilah Puritan, Pak? Ini adalah kaum Puritan yang mempertahankan kemurnian agama. Istilah Puritan, agama Puritan ini banyak disematkan oleh orang liberal kepada ormas Muhammadiyah. Dalam bahasa orang liberal itu kaum Puritan itu yang mereka maksud adalah masyarakat Muhammadiyah. Karena kan Muhammadiyah punya komitmen ya, menjaga kemurnian agama, sehingga dalam beragama mereka hanya mengikuti teks dalil. Dan ada yang ikut campur sehingga agamanya tercampur. Karena ikut campur, Masya Allah, itu yang terjadi apa, Pak? Wahyu dicampur, bisa perasaan, bisa logika, atau perasaan, atau apa lagi? Budaya. Akhirnya yang ini dikira bagian ini. Akhirnya yang campuran itu dikiranya bagian dari wahyu. Sehingga karena sudah menyatu antara budaya dan agama, akhirnya kegiatan budaya itu dianggap sebagai kegiatan agama. Maka saat mereka diingatkan, susah. Ya. Sehingga sholatnya ditambah-tambahi. Ibadah yang lain ditambah-tambahi. Termasuk akidah dan keyakinannya juga ditambah-tambahi. Sehingga ada berbagai macam keyakinan yang muncul padahal tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh, sekarang ini kan bulan apa, Pak? Bulan Ruwah. Bulan apa? Ruwah. Nggih. Kenapa disebut bulan Ruwah? Jari ini sakjroning bulan Ruwah itu para arwah ngapain? Pulang ya. Ada nggak keyakinan kayak gitu? Bapak pernah dengar keyakinan itu? Ya. Ini adalah bulan Ruwah. Nah, sekarang kita sedang uji coba untuk ngetes betul nggak dalam akidah kaum muslimin itu bercampur dengan yang bukan wahyu. Akidah kaum muslimin tentang bulan Sya'ban. Nama resminya kan Sya'ban ya. Tapi orang Jawa nyebutnya apa? Ruwah. Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Nih. Kenapa disebut sebagai bulan Ruwah? Saya pernah ikut acara waktu itu kenduren di salah satu tetangga kami. Tapi kendurennya bukan kenduren ruahan, kenduren orang pindah rumah, seingat saya. Cuman pas bulan Sya'ban, dia pindah rumah pas bulan Sya'ban. Nah, sekalian nyadran. Nah, terus
tokoh yang diundang setelah acara-acara baca-baca, terus tokoh yang diundang ini ngasih ceramah. Kenapa disebut ulan ruah? Filosofinya, ruah itu dari kata arwah. Arwah adalah bentuk jamak dari ruh. Ruhun rohani arwahun. Wah, pakai bahasa Arab ya. Lalu karena arwah saat bulan ruah ini mereka butuh untuk diberi kiriman. Diberi kiriman berupa doa, kiriman amal, dan roh itu biar tenang karena mereka gentayangan. Dari mana itu? Jarini. Itulah akidah yang berasal dari Jarini. Nah, cuman kan gini, nggak cukup sampai di situ. Muncullah karena akidah tadi, akidahnya berasal dari kata Jarini. Kalau ada arwah, Bapak percaya nggak? Ya percaya, roh itu kan ada ya. Orang yang meninggal rohnya lepas dari jasad, Bapak percaya? Percaya. Tapi adanya keyakinan bahwasanya roh itu balik ke kampung halaman. Nah, ini Jarini. Nah, muncullah acara ruahan. Acara ruahan itu apa? Bagaimana itinerary acara ruahan? Apa saja yang dilakukan dalam acara ruahan? Dikir-dikir ya. Terus sebelumnya makan itu terakhir. Ngirim doa. Kirim doa. Terus apa lagi? Kajian. Kadang ada kajian. Terus makan-makan. Begini kan? Kadang makan-makannya dibawa pulang. Kadang makan-makannya di tempat. Dan ini beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Saya bahas aktivitas kaum muslimin. Kalau yang non muslim ya beda lagi ya. Kita bahas aktivitas kaum muslimin. Karena yang datang itu pakai jilbab, berkerudung, pakai ya seperti kaum muslimin, pakai baju koko dan seterusnya. Sudah? Aktivitasnya seperti ini. Dan di tempat kami ini diselenggarakan di kuburan. Sehingga saya datang ke kuburan, gawa besek, isinya makanan, terus nanti di situ tokohnya dia ceramah, dia ngasih pengajian, setelah baca dikir-dikir, kirim doa, kajian, bubar, beseknya dibawa pulang. Jadi nggak sampai dimakan di tempat, tapi dibawa pulang. Ada nggak yang makan di tempat? Ada? Ada. Jadi makan-makan di situ tujuannya apa, Pak? Tasyakuran, mensyukuri saudaranya sudah meninggal, atau gimana? Baik. Nah, di bagian ini ada zikir, kirim doa, kajian. Ini amal syar'i. Tapi kecampur dengan keyakinan tadi bahwa arwahnya pulang. Lalu ada acara makan-makan. Nek diperitili, apa salahnya makan-makan? Ini kan sedekah. Apa salahnya zikir? Zikir kan dianjurkan. Kirim doa, hal yang baik. Kajian kan bagus. Ya nek diperitili satu-satu kayak gitu. Tapi ketika kamu meramu, dari mana kau bisa dapat ramuan itu? Karena ini dalam rangka menenangkan para arwah. Dari mana kamu tahu itu? Amalan ini kan berangkat dari apa? Jarini tadi. Keyakinan yang berangkat dari Jarini. Nah, disitulah orang ikut campur dalam urusan agama dengan logikanya, perasaannya, atau budaya. Padahal arwah kembali itu bertentangan dengan teks Quran. Kita lihat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia setelah meninggal. Di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, hingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka, hingga telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbirji'un, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa yang dulu pernah aku tinggalkan. Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Barzakh ini apa, Pak? Pembatas. Sehingga alam kubur disebut alam barzakh karena orang yang sudah mati tidak mungkin balik lagi, sebab ada pembatasnya. Nah, berarti kalau keyakinan mereka balik, mereka datang ke rumah dan seterusnya, ini semuanya keyakinan yang menyimpang karena bertentangan dengan isi Quran. Bapak pernah lihat ada orang sajen makanan di kamar? Ya, orang Jawa masih punya keyakinan kayak gitu ya. Kamarnya siapa itu? Kamarnya mayit. Jadi dulu Simbah meninggal di sini. Dulu Simbah meninggal di sini. Nah, di kamar tempat meninggalnya Simbah itu disediakan makanan kesukaannya Simbah. Ya. Piyambake niku seneng sego urap campur gudeg grepetek. Ada di situ. Saya pernah lihat langsung tuh, Pak. Saya pernah ketemu simbahnya ini, dan waktu itu beliau sudah nggak bisa jalan normal, sudah sangat tua. Sampai akhirnya simbahnya ini meninggal. Nah, anaknya itu naruh makanan kesukaan Simbah itu di kamar Simbah ini. Dan karena kamarnya ini bukaan, ya, ada jendela sehingga bisa terlihat dari luar, saya melihat di terasnya itu, saya lihat tuh ada makanan. Ini diyakini ini makanan untuk Simbah. Baik, apa ini? Jari ini Simbah niku mulai Mbah Putri ini pulang, lalu Mbah Putri ini ingin menikmati makanan yang terhidang. Ditambah lagi, nek dipangan kucing nggak ketahuan, makin yakin. Mong sing dipangan iwake tok. Segone ora doyan. Sing dipangan mong iwake tok. Karena nggak ketahuan, jadinya dikiranya betul dimakan, tapi cuman iwake tok. Kok segone ora dipangan, piye to Mbah? Segone ora dipangan, Mbah. Diet. Masya Allah. Dan ini contoh ketika akidah itu dari jarene, dia ikut campur. Kalau kemudian itu hanya dipahami sebagai budaya, mungkin lebih ringan. Tapi kalau sudah sampai diyakini bagian dari agama, lebih parah dan lebih berat. Dan ternyata yang seperti itu cukup banyak di masyarakat. Wallahu a'lam. Karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan, yaqisunal umura bi ara'ihim, semua perkara itu ditimbang pakai logika mereka, fayanhadimu al-Islam, sehingga rusaklah Islam. Karena dicampur-campuri tadi, Pak. Karena dicampur-campuri, keyakinannya bercampur dengan keyakinan jarene, amalannya
bercampur dengan tambahan-tambahan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga ini bermanfaat dan kita memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan hidayah kepada para hambanya, terutama kaum muslimin, agar mereka bisa mengikuti agama ini secara murni dan tidak ditambah-tambahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oh, Masya Allah. Mikrofon ada nggak? Biasanya ada mikrofon. Monggo. Nggak sampai mungkin.